Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuman 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min in asabatu sarra syakar fakana khairan lahu wa in asabatu darra sabar fakana khairan lahu. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kita Bapak Haji Ilyas yang kita hormati, para asatidzah, para hujat, hadirin jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan hadiratnya. Alhamdulillah pada malam kedua ini kita dapat berkumpul di pemakaman ini khususnya untuk mendoakan saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, yaitu almarhum Kakanda Haji Yakub bin Haji Marzuki. Mudah-mudahan kehadiran kita sejak awal sampai malam hari ini, doa-doa yang kita panjatkan, Al-Quran yang kita bacakan, semuanya pahalanya disampaikan khususnya buat almarhum Kakanda Haji Yakub bin Haji Marzuki dan pada umumnya seluruh ahli kubur yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua, mereka di alam barzahnya mendapat cucuran rahmat, maghfirah serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada panutan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh dan meneladani beliau dalam berbagai aspek kehidupan. Para jamaah sekalian, lebih khusus keluarga besar almarhum, saya mohon maaf ada nggak bisa hadir karena kebetulan ada acara 40 dan saya belum pernah hadir takziah kecuali sholat jenazahnya, yaitu teman dan sahabat saya almarhum Haji Saudin di Wisma Ratu. Oleh karena itu kemarin saya tidak bisa hadir dan malam ini juga agak terlambat karena ada pengajian di Masjidul Islam. Ada 3 hal yang sering saya kemukakan ketika kita hadir dalam acara takziah yang kita laksanakan. Yang pertama adalah bertakziah itu sendiri. Jadi intinya mana takziah itu adalah idkhalus surur liman usiba bi musibatin. Jadi kita memberikan motivasi, hiburan, nasihat kepada keluarga yang terkena musibah. Dalam konteks kita adalah keluarga dari almarhum Kakanda Haji Yakub bin Haji Marzuki, baik istri, anak maupun saudara-saudaranya semua. Mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga mendapatkan 3 hal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Allah berfirman yang kita sudah hafal semua, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berilah berita gembira mereka yang sabar, mereka yang tabah, mereka yang menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala seraya mengembalikan semua kepada Allah atau yang kita sebut dengan al-istirja, mengatakan, mengucapkan seraya dengan penuh keyakinan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini baik fisik kita, diri kita,
harta kita, pangkat kita, ilmu kita, segala macam, semua adalah milik Allah, pemberian Allah, anugerah Allah. Oleh karena itu kapanpun dia mau mencabutnya, itu hak prerogatif Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah sikap istirja yang harus kita miliki ketika kita mendapat musibah. Antara lain adalah musibatul maut, yaitu kematian orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang mungkin jadi andalan kita selama kita hidup. Maka kata Allah, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka yang sabar menerima ujian dan cobaan itu, pertama mereka mendapat apa yang disebut salawat. Salawat itu adalah ampunan. Kemudian rahmat, yaitu kasih sayang Allah. Dan yang ketiga adalah hidayah, petunjuk dari Allah. Nah, mudah-mudahan seluruh keluarga yang ditinggalkan dengan kesabaran dan ketabahan mendapat 3 hal tadi, yaitu maghfirah dari Allah, rahmat dari Allah, dan hidayah dari Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu yang pertama, yang kita sebut dengan takziah. Nah, tentu kalau takziah itu ada batasnya. Takziah yang hakiki ada 3 hari, dan selanjutnya ya doa-doa biasa. Yang kedua adalah bahwa kehadiran kita juga mendoakan orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kita adalah almarhum Kakanda Haji Yakub bin Haji Marzuki. Kenapa? Ya karena seorang apabila sudah meninggal dunia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kecuali andalannya yang kita tahu semua ada 3. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulahu. Itu modal yang dibawa seseorang ketika dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan kita sudah mempersiapkan. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya, karena apa yang kita sedekahkan dimanfaatkan oleh umat, oleh umum. Bisa dalam bentuk sarana ibadah seperti masjid, mushola, sarana pendidikan, sekolah dan fasilitasnya, sarana umum seperti jalan, termasuk makbarah, kuburan. Itu semua adalah bentuk dari amal jariyah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang hidup, sehingga selama semua itu dimanfaatkan maka pahalanya terus mengalir. Nah, mudah-mudahan kita doakan ini Haji Yakub sudah mengeluarkan infaknya, maka mudah-mudahan itu menjadi bekal. Yang pertama yang beliau atau almarhum bawa. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u, ilmu yang dia pelajari dia dapat diamalkan. Jadi bukan berarti harus jadi ustadz, jadi guru, jadi kiai. Yang penting apa yang dia tahu tentang ilmu agama, yang inti-inti yang wajib diamalkan. Ilmun yuntafa'u. Nah, itu jadi ilmu yang bermanfaat. Apalagi kalau dia memberikan contoh, memberi teladan kepada anak dan istrinya, itu juga masuk kategori ilmun yuntafa'u. Dan yang ketiga adalah waladin sholihin yad'ulahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Kemudian kita doakan nih anak-anaknya rajin ibadahnya, otomatis kalau rajin ibadahnya, apalagi mau gabung dengan jamaah baik di masjid tempat semacam ini, sudah barang pasti mereka mendoakan orang tuanya. Nah, 3 hal itulah. Selain itu ya tugas kita untuk mendoakan, menambah apa yang sudah dimiliki, apa yang sudah dibawa oleh almarhum yang telah mendahului kita. Nah, sisanya kita doain sesuai dengan firman Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, itulah tugas kita, mendoakan saudara-saudara kita, baik tetangga, sahabat, kerabat, dan orang-orang yang beriman pada umumnya yang telah lebih dahulu masuk Islam, terlebih dahulu dipanggil oleh Allah. Kita doakan mudah-mudahan
mereka semua mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai dalam hati kita ada rasa iri dan dengki kepada saudara-saudara kita seagama. Nah itulah makanya kita menjadi tradisi kita kalau ada yang meninggal ya takziah itu ditambah isinya tadi dengan baca Al-Quran, baca tahlil, tahmid, zikrullah dan zikir supaya menambah bekal yang sudah dimiliki oleh almarhum karena mereka sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi kecuali tadi. Maka kita lah sebagai saudara seagama, apalagi saudara senasab, seketurunan yang dianjurkan untuk mendoakan untuk sebagai penambah dari apa yang sudah dimiliki. Itu yang kedua. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, kehadiran kita juga memberikan ibrah, memberikan pelajaran. Apalagi di kuburan semacam ini kan udah jarang kita kan. Yang namanya pengajian, takziah di kuburan kan. Kenapa? Memang udah nggak ada kuburan seperti ini kan. Ada masa ada kuburan di apa namanya itu di Gober kita gelar begini kan di agak uruk gitu kan. Nah, jadi itu tradisi. Makanya nanti kalau udah nggak ada tempatnya otomatis aja udah hilang gitu kan. Kadang udah nggak banyak. Nggak apa-apa, yang penting doanya kan. Nah, cuma kalau di kuburan semacam ini kita ngeliat kuburan aja udah inget kan. Nggak pakai diomongin juga udah inget kita mau ke situ gitu kan. Jadi lebih mantap gitu karena beda antara yang sedang berdoa di rumah dengan doa di kuburan sama-sama sih sampai kan. Kita doain orang tua kita kan. Tapi kalau kita ngadepin kuburannya di samping lebih dekat juga kita lebih rasa mensentuhnya itu lebih ini gitu kan. Nah itulah orang-orang dulu kita maka pakai ada ngaji di kuburan. Kalau dulu mah karena memang orang gak banyak kesibukan 40 hari 40 hari sekarang 3 hari aja udah hebat banget gitu kan. Nah, iya. Nah, di samping juga kuburannya udah nggak ada sekarang yang begini gitu kan. Nah, jadi maka nggak ada istilahnya ngajiin di kuburan gitu. Tapi yang penting mau doa, mau ngaji dimanapun sampai. Cuma kalau kita hadir semacam ini itu lebih menyentuh lagi dan lebih efektif lagi kalau memang kita mengambil ibrah dari kehadiran kita di tempat ini. Nah, para jamaah sekalian, maka hadis yang sangat populer tadi, kafa bil mauti wa itu cukuplah kematian itu menjadi nasihat buat kita. Karena apa? Karena jangan sampai nanti kita udah masuk di situ baru sadar. Kan kita semua hafal firman Allah dalam surat At-Takatsur kan? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, jadi janganlah menumpuk-numpuk harta kekayaan, pangkat jabatan, kedudukan segala macam embel-embel yang ada diri kita, kemudian membuat lupa kita membawa bekal. Mati, masuk kubur, masuk liang ada. Jangan sampai hatta zurtumul maqabir. Zurtumul maqabir itu ziarah, maksudnya masuk liang kubur kan. Kenapa? Karena kalau orang udah masuk liang kubur, emang sih waktu berangkat dari rumah ada 3 yang dibawa. Keluarganya, hartanya, terus amalnya kan. Tapi kan nggak mungkin kita nongkrong di sini semua kan selamanya. Ya paling banter 3 hari kalau sekarang kan. Nah, maka kata Rasulullah dari yang 3 itu 2 kembali, 1 yang tetap selamanya. Keluarganya nggak mungkin nongkrong terus di sini kan. Hartanya juga, mobilnya segala macam yang dibawa untuk mengantar jenazah juga akan dibawa pulang. Kurung batang aja dibawa gitu, apalagi yang lain kan. Nah, yang nungguin ya itu tadi amaluhu, amalnya tadi. Amalnya tadi. Nah, oleh karena itu maka kata Rasulullah SAW dalam sabdanya ada 2 orang. Ada orang namanya kayis, ada yang ajis. Orang yang smart, orang yang cerdas. Siapa mereka itu? Al-kayisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu manittaba nafsahu hawaha wa tamanna 'alallahil aman. Jadi orang yang smart, orang yang cerdas itu kata Rasulullah orang yang selalu mempersiapkan diri untuk masa yang akan datang. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ada satu penafsiran yang katakan orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya wa amila lima ba'dal maut dan bekerja beramal untuk setelah kematian. Nah, jadi apa yang kita lakukan ini kan tabungan kita, investasi kita, celengan kita
yang kita lihat nanti hasilnya ketika kita hadap Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cerdas adalah orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya, kemudian menyiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Sebaliknya kata Rasulullah, wal ajiz, orang yang bodoh, manittaba nafsahu hawaha wa tamanna 'alallahil aman. Orang yang bodoh adalah orang mengekor kepada hawa nafsunya, dan kita tahu bahwa innan nafsa la amaratun bisu, bahwa hawa nafsu itu seringkali mendorong orang untuk melakukan keburukan. Nah, orang yang bodoh itu yang ngikutin hawa nafsu itu. Tetapi udah begitu, wa tamanna 'alallahil amani, makin pengen mendapat tempat yang mulia insya Allah, kan nggak mungkin kan kalau dia nggak punya bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu maka kehadiran kita merupakan atau bisa kita mengambil ibrah pelajaran bahwa kita juga akan menyusul, hanya tinggal menunggu waktu. Kita nggak bisa prediksi kapan itu. Kata seorang pujangga, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin asyahin min. Ini satu bait syair yang sangat menyentuh untuk kita. Jadi kata seorang pujangga ini, tazawwad minat taqwa, bekali diri ada dengan takwa, patuh taat kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan perintah, jauhi larangan. Kenapa? Fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila. Karena kita nggak tahu nih, kalau sekarang kita bisa bernapas, besok subuh apa masih bisa bangun apa enggak. Nah, contohnya saudara kita nih, Haji Yakub kan, ya masa kemarin Ustaz Rosid itu ngobrol paginya, malam juga bisa maghrib masih biasa, ujuk-ujuk tiba-tiba lewat tengah malam sesak napas. Ya kan kita nggak tahu kan. Nah, maka kata fahal ta'ishu ila tadi. Dan kemudian dilanjutkan pada bait kedua, kam min sahihin mata min ghairi illatin. Nah, ini persis seperti almarhum ini. Jadi berapa banyak orang yang meninggal dunia nggak pakai sakit dulu kan. Tapi sebaliknya, wa kam min aliin asyahin min ad-dahri. Jadi berapa banyak juga orang yang kurang sehat tapi panjang umur kan. Kan kalau secara logika nih, Bang Haji Ilyas sudah paling tua kan. Ya kan masih utuh gitu, masih ada, tapi bau-baunya habis kecuali di ujungnya. Jadi tinggal pangkal sama ujungnya kan, kagak berurutan kan. Nah, makanya kita juga siap-siap gitu. Kayak saya, saudara saya yang atas sudah habis semua, tinggal bawah 3 kan. Nah, jadi beda-beda. Nah, makanya kita nggak bisa prediksi berapa banyak orang yang sehat, ujuk-ujuk tiba-tiba meninggal kan. Sekarang banyak begitu, bukan karena COVID kan. Ya emang begitu. Nah, barusan juga ada di situ di C6 berapa C62 kan, masih muda, adanya Ustaz Rasid ya, Ustaz Mursid. Iya. Nah gitu. Jadi kita harus mengambil ibrah, harus mempersiapkan diri. Ya karena kan kemarin mana Ustaz Daib ngomong ke saya, ini udah nggak ada orang tua. Jadi kayaknya kita masih muda aja kan, udah hampir 60 tahun kan, udah lewat 60 kayaknya masih muda aja, karena di atas kita udah nggak ada. Ya saya bilang, lah kita udah jadi tua gitu kan. Iya, udah menjadi orang tua gitu. Emang sih perasaan masih muda aja kan, masih ingat semua aja tuh masa anak-anak segala macam. Tapi kalau kita udah ingat ke bawah, punya anak, punya cucu, berarti udah tua kan. Jenggot, kumis sudah pada putih segala macam. Ya udah jadi orang tua. Jadi bukan, jangan dikatakan nggak ada orang tua, ya kita jadi orang tua supaya kita sadar. Kata Rasulullah kan, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Jadi rata-rata usia umat Nabi Muhammad itu berapa? 60 sampai 70 itu rata-rata. Ada yang lebih seperti Bang Haji, ya itu kata Rasulullah dalam sabdanya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi bukan yang bagus itu bukan panjang umur, tapi panjang umur dan amalnya soleh gitu. Kalau cuma panjang umur doang malah tambah rugi kan. Bisa-bisa su'ul khatimah, na'udzubillah min zalik. Maka kita kalau berdoa panjang umur untuk taat patuh ibadah kepada Allah. Karena kata Rasulullah, jadi khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya panjang umurnya
dan amalnya soleh. Kita doakan nih orang tua kita nih. Kata kita tinggal satu-satunya orang tua, benar kita orang tua. Tapi yang paling tua maksudnya, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, amalnya bertambah soleh, dan ketika dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Saya kira itu para jamaah sekalian, 3 hal tadi. Pertama, kita bertakziah seraya mengucapkan kepada keluarga besar, azamallahu ajrahum wa ahsana azahum wa ghafara limayyidin. Semoga Allah menerima kesabaran mereka dan menjadikan itu sebagai pahala insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita senantiasa beberapa hari ini mendoakan almarhum, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diampuni dosa, insyaallah. Kita berharap kepada anak dan keturunannya tidak terputus sampai 3 hari, 7 hari, 40 hari haul, tapi sepanjang masa mereka mendoakan kedua orang tuanya, sehingga itulah yang menjadi bekal yang bisa dinantikan oleh orang tua kita. Dan yang ketiga adalah kita ngambil ibrah bahwa kita tinggal menunggu waktu kapan kita menyusul almarhum. Yang pasti nggak ada yang nggak percaya bahwa kita akan mati, semua percaya, tapi apakah kita sudah betul percaya dengan mempersiapkan diri, itulah yang harus kita introspeksi. Saya kira itu para jamaah sekalian, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.